Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat menikmati satu kehidupan yang baru di mana Tuhan selalu akan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kau karuniakan kepada kami kekuatan kesehatan untuk melaksanakan berbagai perkara sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi bread of life, menjadi roti kehidupan yang mengenyangkan jiwa, hati, roh, pikiran kami, akal budi kami, untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami yang lemah ini, sehingga kami sungguh didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal ke-25. Matius pasal ke-25 ayat ke-14 hingga ke-21. Matius 25 ayat ke-14 hingga ke-21. LAI berikan judul di sana perumpamaan tentang talenta, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, lihat 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sekali lagi ayat ke-21 saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mulai dari perkara kecil. Mulai dari perkara yang kecil. Ada seseorang pria muda yang bernama Sriman Nararayan. Sriman Nararayan termasuk dalam kasta Brahmana di India, di mana kasta ini orang-orang di dalamnya tidak melakukan pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang dipandang hina dan rendah. Satu kali Sriman Nararayan ini dia menyediakan waktunya
untuk belajar agama Hindu, untuk retreat. Dan kemudian dia tinggal di asrama milik Gandhi. Dia menjadi terkejut ketika dia tinggal di sana, menyediakan waktu untuk belajar di dalam asrama milik Gandhi. Ada tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang menurut pandangannya itu menurunkan derajatnya, martabatnya sebagai seorang anggota kasta Brahmana. Sriman tidak terima, dia marah ketika dia disuruh melakukan sebuah pekerjaan yang bagi dia sangat hina. Ini menurunkan martabat saya sebagai kasta Brahmana. Maka dengan sangat marah, dia kemudian datang kepada Gandhi. Dia protes. Pria ini adalah seorang doktor, lulusan dari Inggris. Dia anggota dari kasta Brahmana, keluarga yang kaya, yang terpandang. Dia memiliki satu masa depan yang cemerlang. Dan ketika pemuda ini datang ke asrama untuk mencari panduan tentang kehidupannya di masa depan, kok diberikan sebuah pekerjaan, tugas yang dipandang hina bagi dirinya. Pemuda ini tidak tahu bahwa setiap orang, mereka yang tinggal dalam asrama milik Gandhi ini, mereka semua diberikan sebuah tugas. Dan tugas Sriman Nararayan adalah sebagai pembersih toilet. Ini mempermalukan. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan yang begitu hina. Ini kasta yang rendah sekali. Seorang pelayan, seorang pembantu, seorang budak. Maka ketika dia berjumpa dengan Gandhi, pemuda ini mengatakan, aku lulusan dari sekolah luar negeri, lulusan doktoral. Aku sanggup melakukan banyak hal yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan engkau memberikan satu tugas pekerjaan yang begitu hina. Mengapa engkau menyia-nyiakan bakat yang aku miliki? Kau menyia-nyiakan waktu yang aku sediakan. Kau menyia-nyiakan keterampilan pengetahuan yang aku miliki. Hanya dengan untuk membersihkan toilet. Gandhi tidak segera menjawab. Setelah pemuda itu lebih tenang, pemuda ini mengatakan. Gandhi kemudian mengatakan, aku tahu engkau pemuda yang hebat. Engkau adalah lulusan doktoral sekolah luar negeri. Kamu sanggup mampu melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi aku juga ingin melihat apakah kamu sanggup, kamu mampu untuk melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan ini. Kamu sanggup menyelesaikan perkara-perkara kecil dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, banyak orang berpikir, punya pengharapan, ingin melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tidak salah. Kita punya kemampuan melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan ini. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus Kristus mengingatkan kepada setiap kita orang-orang percaya untuk senantiasa kita mengawali setiap kehidupan kita dengan ketaatan, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Di dalam perumpamaan tentang talenta, digambarkan di sana ada seorang tuan yang akan pergi bepergian ke luar negeri.
Maka kepada hamba-hambanya, dia memberikan masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kepada hambanya. Siapa hamba di sini? Pelayan, budak. Ya. Mempercayakan itu kepada mereka. Dan ketika tuannya ini pergi, hamba yang menerima 5 talenta itu, dikatakan di sana dia menjalankan uang itu. Dia mengembangkan usaha. Dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh. Sehingga 5 talenta itu kemudian bertambah dan dia beroleh laba 5 talenta. Kepada hamba yang 2 talenta ini juga melakukan hal yang sama. Dia mengembangkan, mengusahakan, menjalankan berbagai pekerjaan sehingga dia beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta dikatakan dia tidak lakukan apa-apa. Dia kemudian menggali tanah, menaruh 1 talenta itu ke dalam tanah dan menguburnya, tidak melakukan apapun. Dan ketika sang tuan ini kembali, dia meminta pertanggungan jawab dari hamba-hambanya. Dan bagian yang kita baca tadi dikatakan hamba yang memperoleh 5 talenta ini, kemudian dia berkata kepada tuannya bahwa apa yang tuanku percayakan kepadaku, aku kerjakan, aku lakukan, aku kembangkan, sehingga aku memperoleh laba 5 talenta. Dan respon sang tuan begitu luar biasa. Dia memberikan pujian kepada hamba yang baik dan setia ini. Dan dikatakan di sana, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ketaatan hamba ini dalam melakukan perkara-perkara kecil yang ditugaskan, dipercayakan oleh tuannya dengan sungguh-sungguh akan membuat hamba yang baik dan setia ini akan dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita memenuhi syarat untuk melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki, dengan bakat yang kita miliki, dengan keterampilan, kepandaian yang kita miliki. Kita mungkin dapat melakukan pelayanan yang hebat, yang luar biasa, yang membuat banyak orang mungkin terkagum-kagum dengan apa yang kita kerjakan. Namun, bersediakah kita dengan rendah hati untuk melakukan tugas-tugas yang kasar, melakukan mulai dari perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berpikir ingin memenangkan jiwa bagi banyak orang, tapi mungkin kita lupa ketika ada dalam ibadah gereja kita, ada orang-orang yang mensupport kita, yang mendukung kita. Pernahkah kita membersihkan toilet? Pernahkah kita mengepel lantai? Pernahkah kita mempersiapkan meja dan bangku untuk ibadah? Acap kali sebagian di antara kita mengatakan itu tugas orang lain, bukan tugas saya. Tugas saya mimpin pujian. Itu tugas
orang yang lain. Itu pegawai gereja, bukan saya. Tetapi jikalau Tuhan ingin kita melakukannya, bersediakah kita untuk membersihkan toilet? Bersediakah kita untuk mengepel lantai? Bersediakah kita untuk membasuh kaki orang lain seperti yang Tuhan kehendaki, perintahkan kepada kita? Seorang yang dipandang berhasil dalam dunia ini pernah mengatakan demikian di dalam satu media sosialnya. Jikalau engkau ingin melakukan perkara-perkara yang besar, maka mulailah dengan perkara yang kecil yang dapat engkau lakukan. Jikalau hari ini engkau ingin melakukan tindakan yang besar, maka mulailah dari membersihkan, merapikan tempat tidurmu pada pagi hari. Menarik perkataan ini. Jikalau engkau ingin melakukan perkara yang besar, mulailah dengan perkara yang kecil, yaitu rapikan tempat tidurmu pada pagi hari. Jikalau engkau tidak sanggup untuk merapikan tempat tidurmu, tidak mudah bagimu untuk melakukan perkara-perkara yang besar sepanjang hari itu. Menyelesaikan perkara yang besar dimulai dengan kita melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita punya talenta, punya karunia, punya bakat yang sungguh ketika kita akan melayani menjadi pelayanan yang begitu hebat yang memberkati banyak orang. Tapi kita perlu kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meski itu satu tindakan yang kasar, yang dipandang hina, yang dipandang rendah. Jikalau kita mau menjadi hamba yang baik dan setia, lakukanlah perkara yang kecil dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami seringkali berharap merencanakan melakukan tindakan-tindakan spektakuler yang besar, yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan kami, bahkan pelayanan kami bagi Tuhan. Tapi kami melupakan untuk kami setia melakukan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami memandang itu sebagai pekerjaan yang kasar, yang hina, yang rendah, dan ada orang lain yang mengerjakan. Tidak perlu kami yang harus melakukannya. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami belajar ketika Tuhan menghendaki kami untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan yang kasar, yang dipandang hina dan rendah. Kami dengan kerendahan hati bersedia melakukannya. Mulai dari perkara yang kecil, kami mau setia. Berkati hari demi hari kami menjadi hamba yang baik dan setia untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, Sobat Messenger, kami yang beribadah pagi hari ini. Tuhan berikan pertolongan kepada kami sehingga kami dijauhkan dari kecelakaan. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan memberkati banyak orang. Tuhan membuatnya berhasil, dan sungguh kehidupan kami Tuhan berikan pertolongan ketika tantangan kesulitan itu kami hadapi. Berdoa untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger, Tuhan Yesus berkati kami,
di tengah situasi yang tidak mudah masa pandemi sekarang ini, kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik, kami dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, mengasihi, menolong, membantu, sehingga terus kami terjaga dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya dalam kehidupan ini. Bagi anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama dengan kami, sungguh Tuhan, Engkau yang tolong kami tetap dapat menjaga komunikasi relasi kami dengan baik. Begitu banyak teknologi yang dapat kami gunakan, sehingga relasi kami terus dapat terjalin dengan baik. Meski kami terpisah jauh, tetapi kasih di antara setiap anggota keluarga boleh kami bagikan satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus yang senantiasa peliharakan setiap anggota keluarga kami dalam segala perkara, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Berdoa, ya Tuhan, bagi segenap warga masyarakat di mana kami tinggal, di lingkungan kami, satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan. Sungguh Tuhan berikan kepada kami kehidupan bertetangga yang baik. Kami boleh berbagi satu dengan yang lain, informasi ataupun kami dapat berikan bantuan pertolongan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang harmonis di tengah lingkungan, maka anak-anak Tuhan, kami semua boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Terlebih mereka yang hidup sebagai petugas-petugas di jalan, penyapu jalan, tukang becak, penjual-penjual keliling. Sungguh kehidupan mereka tidaklah mudah. Tuhan yang peliharakan mereka melalui kesaksian kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah daerah di mana kami tinggal, berikan hikmat dalam pengambilan keputusan, terlebih dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19. Semua dapat berjalan dengan baik, ada sinergi antara pemerintah daerah, Satgas, tenaga medis, dan masyarakat di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun di daerah-daerah yang lain. Berkati sehingga pelaksanaan vaksinasi juga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Setiap masyarakat tetap terus dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi hamba yang baik dan setia, yang melakukan segala perkara-perkara kecil dengan sungguh dengan baik, sehingga kita dipercayakan perkara-perkara yang besar dengan pertolongan dari Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, untuk kita dipercaya oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, maka kita harus memulainya dengan melakukan perkara-perkara yang kecil dengan sungguh, dengan baik, sehingga kehidupan kita hari demi hari terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.